Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bahkan binatang iblis dan makhluk lain di dunia biru pun ikut berlutut ke arah langit, itu menunjukkan kalau mereka menghormati Lin Tian yang akan pergi ke dunia biru. Suanyin, percayalah padaku, aku tidak akan lama sebelum aku membawamu ke dunia dewa. Di saat itulah, aku akan menjadikanmu wanita yang paling beruntung dalam hidup ini, ucap Lin Tian sambil melihat ke arah Mu Suanyin. Mu Suanyin yang mendengar itu, tangannya bergetar, matanya juga sudah mulai memerah. Walaupun itu hanyalah sebuah janji dari mulut Lin Tian, tapi itu sudah cukup bagi Mu Suanyin. Dia percaya bahwa, kalau laki-laki yang dia pilih ini akan mengguncang seluruh dunia dewa. Dia pasti akan menepati janji yang baru saja dia katakan itu. Di dalam hidupnya, hanya Lin Tianlah yang bisa memberikan kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan semenjak orang tuanya tiada. Aku akan menunggumu, ucap Mu Suanyin. Lin Tian tersenyum, dan kemudian masuk ke dalam lubang hitam bersama bayi kecil yang berada di atas kepalanya. Di saat Lin Tian masuk ke lubang hitam, cuaca yang sebelumnya gelap, kini kembali cerah. Mata surgawi pun telah hilang dari langit. Lalu, energi yang murni menghiasi seluruh dunia ini. Di saat para leluhur tua merasakan energi yang datang, mereka percaya bahwa, itu pasti hadiah dari mata surgawi. Karena dunia biru telah memiliki penguasa, dan kembali terhubung dengan dunia dewa. Kami pasti akan menyusulmu ke dunia dewa. Percayalah, walaupun kami tidak sekuat dirimu, kami tidak akan pernah membiarkanmu digertak oleh siapapun di sana, ucap Bing Zentian dengan wajah yang tegas. 4 leluhur lain juga mengangguk setuju, lalu mereka kembali ke tempat mereka dan memulai pelatihan dengan pintu tertutup. Di dunia biru, semua orang senang dengan Lin Tian yang berhasil naik ke dunia dewa. Mereka yakin dengan awalan ini, pasti akan banyak ahli lain yang akan naik menyusul Lin Tian ke dunia dewa. Bang, kenapa ruang di sini sangat kacau? Ucap Lin Tian dengan heran. Sesaat setelah dia masuk, ruang di dalamnya sangatlah kacau. Dan bahkan, itu lebih kacau dari apa yang dia pikirkan sebelum masuk. Kakak, sepertinya kita sedang sial, ucap bayi kecil yang berada di atas kepala Lin Tian. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya saja ketika melihat hal ini, lalu dia mencoba bertahan untuk melindungi dirinya dari petir dan ruang yang kacau ini. Bayi kecil, masuklah ke dalam kalung binatang. Lalu berjaga-jagalah jika nanti terjadi sesuatu denganku, dan kamu bisa membantuku, ucap Lin Tian kepada bal kecil. Baiklah Kak, balas bayi kecil. Dia tidak menolaknya, dan langsung masuk ke dalam kalung binatang. Lin Tian lalu fokus ke depan, di mana itu adalah arah dia tertarik ke dunia dewa. Entah di mana dia akan jatuh, dia sendiri juga tidak tahu. Lin Tian melihat ke depan, di mana banyak petir serta angin di ruang yang sangat kacau ini. Bagaimana bisa ada petir dan angin sekuat ini? Pikir Lin Tian ketika dia melihat badai angin yang datang dari arah depan. Armor Kaisar, teriak Lin Tian. Bas. Baju armor segera muncul, dan menutupi seluruh tubuh Lin Tian. Tidak hanya itu saja, dia juga memasang formasi di sekelilingnya, itu agar terhindar dari petir dan badai di sekitarnya. Dan, boom, cerot, Lin Tian memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Dia tidak percaya kalau dia yang seorang kaisar, itu bisa terluka hanya karena petir dan badai angin di dalam ruang itu. Sepertinya, hal ini terjadi karena dunia biru sudah lama tidak terhubung dengan dunia dewa, ucap Lin Tian dengan sedih. Dia yakin dengan hal yang terjadi ini, itu karena belum sempurnanya hubungan dunia biru dan dunia dewa.
Jika itu telah sempurna, maka orang-orang yang naik dari dunia biru tidak akan pernah mengalami hal yang terjadi seperti Lintian saat ini. Sial, teriak Lintian, ketika dia melihat petir besar menyerangnya lagi. Dan, boom, cerot, Lintian memuntahkan seteguk darah lagi, dan karena dia terus-terusan diserang oleh badai dan petir di sana, itu menyebabkan dirinya terluka. Bahkan Lintian berpikir bahwa, jika ada serangan petir lagi, maka dia tidak akan dapat menahannya dengan bantuan formasi, dan dia hanya dapat melindungi dirinya dengan baju armor kaisar. Cahaya, hampir keluarkah? Ucap Lintian dengan wajah pucat dan terlihat lemah. Walaupun dia tersenyum, tapi senyumnya itu terlihat sangat menyedihkan. Dan, boom, cerot, Lintian terkena petir terakhir, sebelum dia mencapai cahaya yang ada di depannya. Setelah itu, dia jatuh pingsan dan terluka cukup parah. Walaupun pada akhirnya, dia berhasil keluar dari ruang penghubung antara dunia biru ke dunia dewa. Ibu, itu adalah kata-kata terakhir Lintian sebelum dia pingsan, dan jatuh di suatu tempat terpencil di dunia Dewa I. Gubrak, anakku, ucap Ying Huan-Huan yang terbangun dari latihannya. Ying Huan-Huan merasa kalau anaknya sedang memanggil namanya barusan, dan perasaan yang dia rasakan sangatlah nyata. Bahkan dia bisa merasakan kalau anaknya sedang dalam bahaya, atau sedang terluka parah. Perasaan gelisah menghampiri hatinya, dan bahkan ketakutan akan hal buruk yang terjadi kepada anaknya, dan itu membuat dirinya merasa sangat cemas. Huan-Huan, kamu kenapa? Tanya Lindong yang tiba-tiba membuka pintu kamar ibu kandung Lintian itu. Aku merasakan kalau anakku sedang memanggilku. Dia sepertinya dalam bahaya, dan juga terluka cukup parah, jawab Ying Huan-Huan dengan wajah sedih. Mendengar hal itu, Lindong hanya menghela nafas tanpa daya, dan dia juga ikut cemas dengan apa yang dikatakan istrinya itu. Dia juga tahu bahwa, perasaan seorang ibu terhadap anaknya tidak pernah salah. Dan kemungkinan itu terjadi, pastilah cukup tinggi. Tenang saja, anak kita itu kuat, bukankah kamu sudah melihatnya saat itu? Ucap Lindong sambil memeluk istrinya agar lebih tenang. Tapi kan, seru Ying Huan-Huan. Yakinlah, tidak akan terjadi apa-apa dengannya, dan murid-murid kita juga sudah mulai mencarinya lagi di dunia dewa, ucap Lindong dengan senyum di wajahnya. Semoga saja, kali ini An-Er bisa ditemukan. Aku sangat merindukannya, dan aku juga rindu dengan anakku, ucap Ying Huan-Huan sambil memeluk Lindong. Setelah itu, Lindong hanya bisa memandang ke langit di kamar itu. Anakku, jika ada yang berani menyakitimu, aku akan pastikan untuk menghancurkan seluruh keluarganya. Siapapun orang itu, ucap Lindong dalam hatinya dengan tegas. Nenek, panggil seorang gadis kecil yang masih berusia 4 tahun kepada seorang wanita tua, yang sedang mengangkut keranjang berisi tanaman-tanaman di dalam keranjang itu. Ada apa? Ucap si nenek. Lalu, si gadis kecil itu menunjuk ke arah samping halaman rumah kayu. Terlihatlah seorang pemuda yang telah penuh dengan luka di sekujur tubuhnya, dan bahkan wajahnya pun tidak terlihat dengan jelas, karena wajahnya penuh dengan darah. Si nenek mendekatinya, dan mencoba memeriksa pemuda tersebut. Masih hidup. Ruer, panggil beberapa warga desa untuk membantu nenek membawanya ke dalam rumah, ucap si nenek. Si gadis kecil itu mengangguk, dan pergi menuju rumah warga yang ada di dekat rumahnya. Walaupun itu membutuhkan 10 menit, untuk menuju rumah warga lain yang ada di sana. Jadi, setelah lebih dari 20 menit, gadis kecil bernama Ruer membawa 2 orang laki-laki dewasa ke rumahnya, untuk membantu si nenek mengangkat pemuda yang pingsan tersebut. Bantu aku mengangkatnya, ucap si nenek. Oke Nenek Oba, ucap kedua laki-laki itu. Mereka mengangkat pemuda ini ke dalam rumah si Nenek Oba itu,
dan si nenek meminta mereka untuk meletakkan Lin Tian di tempat tidur yang telah dia siapkan di dalam rumah. Setelah Lin Tian keluar dari lubang penghubung ke dunia dewa, dia ternyata jatuh tepat di samping rumah si nenek dan gadis kecil itu. Setelah selesai meletakkan Lin Tian, kedua pemuda itu pergi meninggalkan rumah si nenek Oba. Si nenek juga mulai merawat Lin Tian, lalu membersihkan luka Lin Tian, dan juga membalut luka-luka di tubuh Lin Tian itu. Setelah wajah Lin Tian selesai dibersihkan, si nenek terpana karena ketampanan Lin Tian. Dia merasa, kalau Lin Tian ini adalah seorang dewa besar yang terjatuh dari langit. "Nenek, apakah dia ayahku?" tanya si gadis Ru'er sambil memandang Lin Tian. Melihat gadis kecil yang memandangi Lin Tian, dia hanya bisa tersenyum dan membelai lembut kepala gadis itu. Dari kecil, gadis Ru'er dirawat olehnya. Dia selalu bilang bahwa, suatu saat nanti, ayahnya akan menjemputnya di sini. Jadi, dia tahu kalau gadis itu sangat berharap ayahnya akan datang untuk menjemputnya. Si nenek pun tidak menjawabnya, dan hanya tersenyum lembut. Dia juga tahu bahwa, gadis sekecil ini juga butuh sosok seorang ayah. Karena itu, dia tidak menjawab pertanyaan si anak gadis itu. "Nak, pergilah bermain bersama yang lain, karena nenek ingin membantu orang ini dulu," ucap si nenek. Ru'er akan pergi bermain," balas si gadis kecil itu. Tetapi dia masih memandang Lin Tian yang masih tertidur di tempat tidur itu, dengan ekspresinya yang sangat penasaran. 1 bulan berlalu. Gadis kecil yang tinggal bersama si nenek, dia selalu pergi untuk melihat Lin Tian yang masih tertidur di tempat tidur. Dan bahkan, dia sering membersihkan wajah Lin Tian dengan air agar tetap segar. Gadis kecil itu seperti seorang anak, yang sedang melakukan bakti kepada orang tuanya sendiri. Tentu saja, si nenek melihat hal itu dan tidak melarang cucunya tersebut. Dia hanya tersenyum, lalu mencoba untuk mendukung cucunya dengan beberapa kata, dan membuat gadis kecil itu senang. Bayi kecil yang berada di dalam kalung binatang, dia melihat semua kejadian itu. Dia melihat apa yang terjadi, semenjak Lin Tian diselamatkan oleh si nenek dan cucunya ini. Dia tidak pernah keluar dari kalung binatangnya, karena dia merasa kalau cucu dan nenek ini hanyalah manusia biasa. Di desa tempat Lin Tian jatuh, itu hanyalah desa dengan manusia biasa, dan dia yakin mereka tidak akan bisa membahayakan kakaknya. Sepertinya kakak akan bangun, dan apa yang akan kakak lakukan terhadap gadis kecil itu, ucap bayi kecil. Si gadis kecil selesai membersihkan wajah Lin Tian, lalu dia duduk sambil menunggu Lin Tian terbangun. Hal itu sudah 1 bulan ini dia lakukan, jika dia pulang setelah pergi bermain, dia akan tidur di dekat Lin Tian atau duduk sambil menunggu Lin Tian bangun. Lin Tian perlahan-lahan membuka matanya, dan dia sungguh sangat terluka karena naik ke dunia dewa. Tetapi ada untungnya juga dia mengalami hal itu, karena dia naik dari alam raja tingkat pertama, dan kini maju ke alam raja tingkat kedua. Dan sekarang, bisa dibilang luka-lukanya sudah hampir pulih sepenuhnya. Setelah dia membuka matanya, dia melihat sosok gadis kecil yang manis sedang duduk memandang dirinya dengan penuh perhatian. "Ayah," ucap gadis kecil itu pada Lin Tian yang baru bangun. Ayah, aku." Lin Tian bingung saat mendengar gadis kecil ini memanggilnya dengan sebutan ayah. Sejak kapan dia mempunyai anak, bahkan dia belum melakukan hal itu dengan Mu Xuanyin. Walaupun dia melakukannya dengan Ling Xuer, tapi tidak mungkin keberuntungannya bisa sebagus itu, pikir Lin Tian. "Apakah kamu bukan ayahku?" tanya gadis kecil yang baru berumur 3 tahun itu. Sepertinya bukan," balas Lin Tian agak ragu. Dia memeriksa tubuh gadis kecil ini, dan dia bisa merasakan kalau gadis kecil ini memang bukan anaknya. Lagi pula,
Bagaimana mungkin Ling Suer bisa hamil hanya karena sekali melakukan hal itu, dan dia juga tidak yakin di mana dia sekarang. Gadis itu sepertinya akan menangis. Di saat Lin Tian melihat hal itu, dia merasa kalau gadis ini agak mirip dengannya. Lalu, dia membelai kepala gadis kecil itu dengan lembut. Merasakan belayan lembut di kepalanya, Ru'er menjadi sedikit tenang, walaupun wajahnya sedikit kecewa. Dia sangat berharap bisa melihat ayah dan ibunya, karena semua anak di desanya memiliki orang tua. Sedangkan dirinya, dia hanya memiliki nenek. Maaf tuan, anak ini dari kecil tidak memiliki orang tua. Jadi, dia berpikir kalau kamu adalah orang tuanya, ucap si nenek yang tiba sambil membawa mangkuk berisikan bubur ayam. Terima kasih telah menyelamatkanku Nek, ucap Lin Tian sambil memberi hormat. Tidak masalah, aku pikir kamu akan bangun seminggu lagi. Tapi tidak kusangka, kamu akan bangun secepat ini, balas si nenek dengan tersenyum. Dia memberikan bubur ayam itu kepada Lin Tian, dan Lin Tian tidak menolaknya. Dia memakan bubur ayam yang ada di mangkuk itu, dan dia yakin itu adalah obat yang disiapkan oleh si nenek untuknya. Oh iya, namaku adalah Lin Tian, dan nenek juga dapat memanggilku An-er, ucap Lin Tian yang memperkenalkan dirinya kepada si nenek. Nama nenek adalah Oba, ucap si nenek. Lin Tian kemudian mengangguk kepada nenek Oba. Setelah itu, Lin Tian menanyakan di mana dia sekarang berada kepada si nenek, dan nenek Oba menjawab pertanyaan Lin Tian itu. Dia sekarang berada di desa bernama Desa Suma, yaitu desa kecil yang jauh dari kota, dan desa ini terletak di benua selatan. Di Desa Suma, itu hanyalah desa yang dihuni oleh manusia biasa, yang bertahan hidup dengan berburu binatang dan bertani. Setelah dia tahu dia ada di mana, dia segera menghela nafas. Ternyata di dunia dewa, tidak semua orang adalah kultivator. Ternyata masih ada juga manusia biasa, yang hidup di dunia dewa. Walaupun dia tidak terlalu kaget, karena di dunia bawah, menengah, ataupun tinggi, pasti memiliki manusia biasa yang bukan kultivator. Karena itu adalah hal yang biasa di ketiga dunia. Walaupun di dunia dewa tidak banyak manusia biasa yang bukan kultivator, tapi mereka juga pasti memiliki peran penting di sini. Lin Tian dan si nenek terus mengobrol cukup lama, sampai si gadis kecil Ru'er tertidur di pangkuan Lin Tian. Nenek, lalu di mana orang tua dari Ru'er ini? Tanya Lin Tian. Dia mendengar bahwa, kalau Ru'er ini bukanlah cucu dari si nenek. Maka dari itu, dia menanyakan di mana orang tua Ru'er sekarang. Itu karena, mereka berani meninggalkan anaknya di sini sendirian sekecil ini. Gadis kecil ini, si nenek mulai menceritakan, bagaimana ceritanya Ru'er bisa bersamanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.